Bro, pernah nggak sih lo ngebayangin kalau suatu hari uang haram yang dikumpulin koruptor bertahun-tahun tiba-tiba berubah jadi angka tidak berharga? Bukan karena disita, bukan karena dibekukan, tapi karena nilainya sendiri anjur total. Bukan halusinasi, bukan teori konspirasi, ini lagi bener-bener dibahas dan dilakukan lewat kebijakan super berani yang dilontarkan Purbaya. Dan jujur aja, kalau wacana ini bener-bener jalan, efeknya bukan cuma gede, tapi ngehajar langsung ke jantungnya korupsi di Indonesia. Kebijakan ini bukan ngomongin hukuman penjara, bukan vonis moral, bukan drama DPR. Ini soal sesuatu yang jauh lebih nyakitin buat koruptor, menghancurkan nilai uang yang selama ini mereka simpan diam-diam. Itu loh, uang yang mereka pikir paling aman, paling gak bakal ketahuan, paling tinggal nunggu dicuci di kemudian hari. Dan sekarang, ada strategi yang bikin semua itu runtuh dalam sekali sentuh. Yang lebih menarik lagi, banyak orang gak sadar kenapa kebijakan semacam ini bisa bikin koruptor auto miskin tanpa harus nunggu proses hukum yang panjang. Dan justru karena banyak yang gak ngeh itulah, gue bakal jelasin logikanya dengan cara paling simpel, paling lugas, dan paling gampang lu cernah. Karena begitu lo ngerti mekanisme ini, lo bakal ngeliat bahwa masalah korupsi itu sebenarnya punya titik lemah yang selama ini kita nggak pernah sentuh. Jadi kalau lo pikir ini cuma gimmick politik, siap-siap kebanting. Yang satu ini bukan sekadar wacana. Ini perubahan struktural yang bisa bikin sistem main aman para koruptor langsung kolaps dari dalam. Gini bro, kenyataannya sekarang Indonesia lagi ada dalam situasi di mana uang haram jauh lebih cepat bergerak daripada hukum yang ngejar pelakunya. Setiap tahun, angka korupsi naik turun kayak grafik saham lagi stres. Tapi satu pola selalu muncul. Duit hasil korupsi itu jarang benar-benar hilang nilainya. Mereka simpan, mereka sembunyiin, mereka pecah-pecah, bahkan ada yang ngendap puluhan tahun sambil nunggu momen yang tepat buat dicuci. Dan di tengah situasi kayak gitu, masyarakat biasa yang kerja dari pagi sampai malam masih harus berhadapan sama inflasi, harga naik dan daya beli turun. Ironisnya, koruptor justru makin aman karena uang mereka nggak keganggu oleh perubahan nilai rupiah. Mereka bisa simpan dalam bentuk fisik, falas, aset, pokoknya apapun yang bikin mereka tetap untung sementara rakyat dapat sisanya. Masalahnya, selama nilai rupiah stabil dan aturan moneter masih pakai pola lama, koruptor selalu punya celah buat memarkir uangnya. Makanya ketika Purbaya muncul dengan kebijakan berani yang intinya mengatur ulang nilai rupiah, ini langsung jadi ancaman serius buat mereka. Karena kalau sistem nilai uang berubah drastis, semua simpanan haram itu tiba-tiba nggak berarti lagi. Dan ini bukan sekadar teori, ini realitas baru yang bisa ngubah cara negara menghadapi korupsi secara fundamental. Sekarang kita masuk ke inti masalahnya bro. Kebijakan yang Purbaya dorong ini sebenarnya sederhana, tapi efeknya bisa brutal. Pemangkasan nilai rupiah secara terkontrol. Bahasa kasarnya, uang lama dipretelin nilainya biar sistem bisa diriset. Buat orang jujur yang transaksinya jelas, ini cuma proses administrasi. Tapi buat koruptor, ini mimpi malam level dewa. Kenapa? Karena sebagian besar uang haram itu nggak berani keluar ke permukaan. Mereka nggak bisa tiba-tiba setor ratusan miliar ke bank tanpa bikin alarm nyala. Mereka juga nggak bisa tiba-tiba menukarkan uang tunai dalam jumlah besar tanpa diaudit. Jadi ketika negara bilang uang lama harus ditukar, nilainya akan dipangkas, otomatis mereka harus muncul ke permukaan. Dan koruptor paling takut sama satu hal, kepergok. Yang lebih ngeri lagi, proses ini bikin uang yang disembunyikan bertahun-tahun jadi rentan. Bayangin, duit yang mereka pikir aman justru harus melewati verifikasi legalitas. Kalau nggak bisa buktiin asal-usulnya, nilainya bisa jatuh drastis, bahkan bisa nggak dianggap sebagai uang sah. Ini bukan cuma soal ekonomi, ini permainan psikologi dan struktur. Negara sengaja menciptakan kondisi di mana diam itu merugikan, bergerak pun membahayakan. Mereka kejebak di tengah. Dan lo perlu tahu satu hal penting, strategi ini pernah dipakai di beberapa negara buat menghancurkan ekonomi gelap. India pernah nyoba demonetisasi 2016. Meskipun kaos, tapi satu hal terbukti, uang haram yang disimpan tunai langsung meleleh nilainya. Dan pola yang sama bisa terjadi di sini kalau kebijakan ini diterapkan dengan kalkulasi yang benar. Sampai sini lo udah mulai ngerasain tensinya, tapi puncaknya masih di depan. Karena dampak sebenarnya bukan cuma soal uang yang hilang, tapi apa yang terjadi setelah nilainya hancur. Dan disinilah titik ledaknya. Ketika kebijakan pemangkasan nilai itu benar-benar dijalankan, ada satu hal yang langsung terjadi tanpa kompromi. Seluruh uang tunai yang disembunyikan akan kehilangan kekuatannya dalam semalam. Bukan karena disita, bukan karena diblokir, tapi karena sistemnya sendiri berubah lebih cepat daripada mereka bisa bergerak. Bayangin seorang koruptor yang nyimpen duit haram ratusan miliar dalam bentuk fisik. Selama ini aman, asal nggak kena OTT, dia bebas tidur nyenyak. Tapi begitu aturan baru bilang semua uang lama harus masuk verifikasi, semua yang dia sembunyiin selama bertahun-tahun tiba-tiba jadi beban berbahaya.
Dia nggak bisa tuker karena ketahuan. Dia nggak bisa diam karena nilainya bakal turun. Dan dia nggak punya jalan keluar yang aman. Ini momen di mana lo bakal sadar, korupsi itu bukan hanya masalah moral, tapi masalah struktur yang selama ini ngasih mereka tempat aman buat sembunyi. Dan ketika struktur itu dihancurkan, yang selama ini dominan mendadak berubah jadi pihak paling rapuh. Yang paling hancur bukan nilai uangnya, tapi strategi mereka selama puluhan tahun yang tiba-tiba nggak relevan lagi. Semua pola lama runtuh, dan mereka kejebak di sistem yang akhirnya bikin mereka kalah di permainan yang mereka kuasai sendiri. Jadi bro, prinsip utama dari semua ini cuma satu. Korupsi hanya bisa dihancurkan kalau negara menyerang titik teraman mereka, nilai uangnya. Selama uang haram masih punya kekuatan beli, selama bisa disimpan tanpa resiko besar, selama nilainya stabil, korupsi akan tetap hidup meskipun hukuman diperberat. Karena akar korupsi bukan pada keberanian mencuri, tapi pada keyakinan bahwa hasil curian itu bisa diselamatkan. Kebijakan pemangkasan nilai rupiah yang Purbaya dorong ini bekerja karena dia menghantam akar yang selama ini dilindungi. Nilai uang yang dipertahankan secara artifisial oleh sistem lama. Begitu nilai itu diguncang, uang yang tidak jelas asalnya kehilangan kekuatan. Dan saat kekuatan itu hilang, seluruh strategi penyembunyian ikut runtuh. Solusinya? Nggak cukup hanya mengubah nilai mata uang. Ada beberapa langkah struktural yang harus jalan barengan supaya efeknya maksimal. 1. Digitalisasi keuangan total. Semakin sedikit ruang buat uang tunai, semakin kecil peluang koruptor sembunyi. Semua transaksi besar harus terekam, terdata, dan transparan. 2. Reformasi verifikasi aset. Setiap pemilik kekayaan besar wajib bisa menjelaskan asal-usul asetnya, bukan buat mempersulit orang kaya, tapi buat memastikan negara tahu mana kekayaan legal dan mana yang fiktif. 3. Kontrol moneter adaptif. Sistem harus mampu merespon cepat ketika pola penyembunyian baru muncul. Kebijakan nilai uang atau pengetatan likuiditas bisa jadi senjata anti korupsi kalau dipakai pada waktu yang tepat. 4. Edukasi publik soal nilai uang. Rakyat harus ngerti cara kerja inflasi, nilai tukar, dan struktur mata uang supaya nggak gampang dimanipulasi opini. Intinya bro, kalau uang haram nggak punya tempat, korupsi kehilangan alasan buat hidup, dan disitulah perubahan besar dimulai. Setelah semua yang kita bedah barusan, satu hal jadi jelas. Korupsi cuma bisa tumbang kalau kita berani ngubah struktur yang selama ini ngasih mereka ruang hidup. Dan kebijakan pemangkasan nilai rupiah ini akhirnya nyerang bagian yang paling sensitif, nilai uang haram itu sendiri. Bukan lewat drama hukum, bukan lewat pidato panjang, tapi lewat mekanisme ekonomi yang bikin strategi mereka lumpuh total. Selama ini, koruptor sembunyi karena sistem ngizinin mereka sembunyi. Tapi ketika negara bilang semua uang harus diverifikasi, nilai bisa berubah, dan identitas uang harus jelas, mereka kehilangan senjata paling kuat, anonimitas. Ini bukan cuma soal ngerampas harta, tapi ngambil oksigen dari ruang korupsi. Dan buat rakyat biasa, efeknya bukan sekedar nonton koruptor panik. Ini soal masa depan ekonomi yang lebih sehat, harga yang lebih stabil, dan kebijakan yang akhirnya punya ruang buat berpihak ke publik, bukan kepentingan gelap. Kalau narasi ini bikin lo mikir ulang tentang cara negara ngelawan korupsi, jangan berhenti di sini. Like videonya biar makin banyak yang tercerahkan. Tulis pendapat lo di komentar, gue mau dengar perspektif lo. Dan subscribe kalau lo mau pembahasan yang lebih dalam dan lebih kritis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay aware, bernuasa.